Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di Minggu Prapaskah ke-6. Kami sangat bersukacita atas keikutsertaan anak-anak, para teruna, para pemuda, bapak dan ibu untuk melayani bersama, bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Semoga pelayanan kita akan mendatangkan sejahtera bagi segenap ciptaan. Di Minggu Prapaskah ini, kita kembali pada masa 40 hari untuk bertobat. Masa pertobatan ini kita lakukan karena Kristus telah menebus kita melalui jalan sengsara. Keteladanan kasih-Nya membuat kita melihat bagaimana seharusnya kita hidup. Keteladanan Kristus telah menginspirasikan banyak orang untuk melakukan karya pelayanan. Malam ini, mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus dan Epafroditus meneladani Kristus. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah yang kita kenal melalui putranya, Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu menjaga kami aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu memanggil kami untuk bersekutu dengan-Mu. Tolonglah kami untuk beribadah kepadamu, karena kami yakin pertolongan kami hanyalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur 131 secara berbalasan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, Dari sekarang sampai selama-lamanya.
Selamat malam, Opa Oma, Bapak Ibu, rekan pemuda dan adik-adik warga jemaat GPIB Nasaret. Sebelumnya saya persilakan kita semuanya duduk kembali. Senang sekali karena pada malam hari ini dapat kembali bertemu dan menyapa semua warga jemaat dimanapun berada melalui pemberitaan firman Allah dalam ibadah keluarga hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Allah yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 25 sampai 30. Akan tetapi, mari terlebih dahulu kita semua menenangkan hati dan pikiran, kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih karena pada malam ini kami warga jemaat GPIB Nasaret, Engkau izinkan beribadah dalam persekutuan keluarga sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam setiap derap langkah aktivitas pelayanan dan kesaksian kami di dalam sepanjang hari yang kami jalani. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan selalu menguatkan kami. Oleh karena itu, kuasai dan terangilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu dan dapat kami lakukan di keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30 yang akan dibacakan oleh adik Karin. Dipersilakan kepada adik terkasih. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Demikian bunyinya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkannya dan memelihara dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah yang Maha Besar. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu jemaat, kami persilakan duduk kembali. Opa Oma, Bapak Ibu dan rekan pemuda serta adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam perenungan, maka kakak pendeta akan menampilkan slide terlebih dahulu. Baik. Allah menciptakan manusia bukan untuk dijadikan sebagai boneka mainannya atau untuk dijadikan sebagai robot
yang harus terus-menerus menerima perintah untuk dilaksanakan. Allah mencipta manusia menurut citranya untuk menjadi rekan sekerjanya. Manusia ada untuk melanjutkan karya Allah bagi dunia dan dapat berdaya guna serta mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan sesama makhluk ciptaan lainnya. Terutama manusia ada untuk memuji dan memuliakan serta mengucap syukur atas penyertaannya. Slide berikutnya. Hidup dan kehidupan manusia adalah suatu anugerah. Dan terdapat begitu banyak anugerah yang Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Hingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Nah, dalam ibadah ini, silakan Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda serta adik-adik kecil dan teruna mencatat apa saja anugerah yang Allah berikan dalam sepanjang hidup dan kehidupan kita masing-masing. Sambil mencoba mencatat, Kakak Pendeta mau nanya nih. Kakak Peto mana ya? Ada nggak ya Kakak Peto? Kakak Peto sudah merasakan anugerah Allah belum ya? Mana Kakak? Ini dia Kakak Peto. Ya, Ibu. Kenapa mohon maaf diulang pertanyaannya? Kakak Peto sudah menerima anugerah Allah belum ya? Kalau saya sudah merasa sudah. 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 Bisa nggak sebutkan 5? Waduh. 5. Satu aja sih Bu, tapi penting menurut saya. Sampai hari ini saya masih diberi kesehatan sama Tuhan. Kak Peto memperoleh kesehatan. Dan Kak Peto bilang 1 aja dulu Ibu. Kenapa? Saking banyaknya Kak Peto udah lupa. Bukan lupa sih ya, tapi harus diingat. Nah karena itu Kakak Pendeta minta ya, kita yang ada di rumah sambil coba kita catat pelan-pelan anugerah apa sih yang telah Tuhan berikan dalam hidupku. Bisa ya, bisa dilakukan ya Bapak Ibu, Opa Oma. Baik, terima kasih Kak Peto. Nanti hasilnya setelah ditulis pelan-pelan, dibicarakan di keluarga masing-masing ya. Supaya kita semua dapat melihat betapa baiknya Allah yang kita percaya itu. Slide berikutnya. Yang perlu kita semua ketahui, dalam anugerah yang diberikan dalam hidup dan kehidupan kita, Allah menyertakan begitu banyak peluang dan kesempatan. Akan tetapi bukan hanya itu saja. Anugerah tersebut juga disertai oleh tantangan. Peluang dan kesempatan yang diberikan supaya kita dapat melihat sekaligus mengambil tindakan untuk dapat menikmati segala sesuatu yang baik dan dapat mempergunakannya dengan penuh bertanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Tantangan ada supaya kita dapat menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tahan uji, dan tidak mudah menyerah. Tantangan juga menjadi filter, penyaring untuk menunjukkan siapa
yang betul-betul setia dan taat kepada Allah. Slide berikutnya. Salah satu anugerah yang diberikan kepada kita manusia adalah hak untuk melayani sesama dan ciptaan lainnya. Melayani bukanlah hak prerogatif presbiter atau orang-orang tertentu berdasarkan status dan jabatannya. Akan tetapi, melayani menjadi hak semua orang. Karena melaluinya kita mengabdikan, membaktikan diri kita melalui pelayanan yang kita lakukan hanya untuk Allah, melalui sesama dan semua ciptaan lainnya. Melayani juga diperhadapkan oleh berbagai peluang dan kesempatan, sekaligus tantangan dengan berbagai ragamnya masing-masing. Kembali, Kakak Pendeta mau meminta kepada Opa Oma, Bapak Ibu, dan rekan-rekan pemuda serta adik-adik semuanya untuk mencatat kira-kira pelayanan apa ya yang telah dan dapat dilakukan. Nah, ini di dekatnya Kakak Pendeta ada Bapak, tadi kan ada Bapak ya. Sekarang Kakak Ellen mana? Kakak Ella. Katanya sih Kak Ella ini favoritnya Nasaret ya. Katanya Kakak Ella favoritnya Nasaret ya. Ya, Kakak Ella, pelayanan apa sih yang telah dan dapat dilakukan oleh Kakak Ella selama ini? Puji Tuhan, selama ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani sebagai pianis, juga sebagai pelayan persekutuan teruna, dan puji Tuhan juga sebagai presbiter. Ya. Itu kalau di gereja ya Bu. Kalau di gereja, kalau di luar gereja? Di rumah kan juga bisa melayani. Melayani keluarga, kakak, suami, ponakan. Kemudian di tempat lain kita juga bisa melayani. Berarti ada begitu banyak rupa-rupa pelayanan yang dilakukan ya? Iya, Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk melayani. Mantap. Nah, sekarang Kakak Pendeta mau mengajak Kak Ella. Coba dong dilihat tantangan apa sih yang dihadapi ketika menjalani anugerah itu. Tantangan ada juga Bu, dari dalam ada, dalam diri, dari luar juga ada. Sekarang ini kan musim pandemi, kadangkala saya suka takut ya kalau untuk keluar rumah untuk melayani. Kemudian hujan itu juga bisa menjadi tantangan kita dalam melayani. Kemudian ya itu sih kalau dari saya. Terima kasih Kak Ella. Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, rekan-rekan pemuda sekarang sudah bisa memahami ya. Yang menjadi pertanyaan Kakak Pendeta yang kedua adalah pelayanan apa yang telah dan dapat dilakukan, sekaligus coba dilihat tantangan apa saja yang dihadapi. Nanti ditulis lagi ya di kertas yang tadi. Nah, hasilnya silakan dirembukkan oleh seluruh keluarga dan coba didiskusikan. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut ya? Baik. Nah, anugerah untuk melayani Tuhan melalui sesama dan ciptaan lain inilah yang akan kita renungkan bersama melalui perikop firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama pada malam hari ini.
Pelayanan yang bagaimana? Yang diajarkan melalui ayat 25 sampai 30 ini. Silakan semuanya mencatat poin-poinnya, nanti akan coba kita cocokkan dengan pemaparan berikut ini. Slide berikutnya. Apa yang harus kita perhatikan supaya kita dapat melayani dengan baik dan benar? Kita harus mendasari pelayanan kita pada kerendahan hati, ketulusan hati, menganggap orang lain lebih penting, kesatuan dan kebersamaan, suka menolong, bersukacita, menghormati orang lain. Kita semua diminta untuk memiliki kerendahan hati, supaya diri kita menjadi sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu merendahkan dirinya. Yang kedua, kita diminta untuk memiliki ketulusan hati, supaya dalam kita melayani, kita memiliki motivasi yang bersih, sungguh-sungguh, dan tidak mencari keuntungan demi kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, kita diminta untuk menganggap orang lain lebih penting. Kita diminta lebih dahulu memikirkan kepentingan orang banyak dan mengenyampingkan kepentingan diri sendiri. Kesatuan dan kebersamaan. Supaya kita sehati, sepikir dalam melayani, sehingga apa yang kita lakukan membuat pelayanan yang dilakukan tidak menjadi aib, tidak bernoda, dan tidak menjadi beban. Kita diminta untuk suka menolong. Hendaklah kita ringan tangan, selalu memberikan dukungan untuk meringankan beban atau penderitaan sesama kita. Kita juga diminta untuk bersukacita, melayani dengan penuh kesungguhan, tidak bersungut-sungut, dan tidak berbantah-bantah. Kita diminta untuk menghormati orang lain. Berikanlah penghargaan yang sepantasnya didapat oleh pelayan yang melayani. Slide berikutnya. Bagaimana caranya supaya dapat melayani dengan baik dan benar? Jawabannya adalah hidup kita haruslah berpadanan dengan Injil Kristus dan memberlakukan kasih. Bagaimana caranya? Supaya kita mendapatkan cara agar dapat melayani dengan baik dan benar. Jawabannya adalah kita harus memiliki dua hal, yaitu memiliki keutamaan dalam hidup. Yang kedua, harus memiliki prinsip yang jelas dan pasti. Jadi, caranya hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus dan memberlakukan kasih. Caranya kita harus memiliki keutamaan dan harus memiliki prinsip hidup yang jelas dan pasti. Slide berikutnya, ya benar yang ini. Salah satu tokoh di Amerika yang memperjuangkan persamaan hak-hak warga kulit hitam mengatakan demikian. Seseorang
yang mampu melihat hidupnya sangat berharga adalah seseorang yang tahu apa yang ia perjuangkan sampai mati. Seseorang yang mampu melihat hidupnya sangat berharga adalah seseorang yang tahu apa yang ia perjuangkan sampai mati. Paulus mengetahui apa yang ia perjuangkan. Tujuan hidupnya yaitu datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Ia mengetahui tujuan hidupnya dan ia pun mengetahui cara untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Setelah ia mengetahui apa tujuan hidupnya dan cara untuk mencapai tujuan hidupnya, ia pun akhirnya memiliki slogan hidup yang luar biasa. Ada yang tahu slogan hidupnya Paulus? Ya Bapak Beno? Mungkin hidup adalah Kristus, mati sebagai keuntungan. Saya nggak jelas, pasti yang di rumah juga nggak jelas. Yang jelas Pak Beno. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah itu dia. Slogan hidupnya seorang Paulus adalah, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dengan moto tersebut mengarahkan derap pelayanan Paulus menjadi begitu luar biasa. Pelayanannya berbuah dan mendatangkan manfaat yang begitu luar biasa bagi banyak orang untuk dapat mengenal Kristus hingga sampai kita saat ini. Paulus mengambil peluang atau kesempatan yang ada. Walau mungkin ia tidak menginginkannya, akan tetapi Paulus tidak berfokus pada tantangan yang ada, melainkan tetap bekerja untuk mendatangkan kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Hal ini yang menjadi fondasi dasar yang akan membuat kita menjadi teladan dalam kita melayani Tuhan melalui sesama dan ciptaan lainnya dimanapun kita berada dengan beragam aktivitas yang kita lakukan. Ya, slide-nya sudah benar. Setelah kita mengetahui semuanya, maka tujuan akhir agar pelayanan yang dilakukan dapat menjadi teladan adalah pelayanan yang dilakukan harus menghasilkan buah. Pelayanan yang tidak berbuah bukanlah pelayanan yang dapat menjadi teladan dan hanya menjadi sia-sia. Sekali lagi kakak pendeta mau mengatakan, pelayanan yang tidak berbuah bukanlah pelayanan yang dapat mendatangkan teladan dan hanya menjadi kesia-siaan. Seperti pepohonan yang hidup hanya karena berkat Allah yang memberikan segala dukungan yang dibutuhkan hingga dapat berbuah, maka pelayanan yang kita lakukan pun tidak dapat dilakukan atau dikerjakan oleh kita sendiri. Pelayanan yang kita lakukan haruslah berpadu dengan orang lain atau sesama kita dan ciptaan lainnya. Dikerjakan secara bersama-sama, saling memberikan dukungan, saling memberikan perhatian dan hormat serta penghargaan hingga berbuah. Persoalan buah yang kita hasilkan dari pelayanan yang dilakukan, kecil atau besar, manis atau pahit, itu bukanlah yang menjadi fokus
kita bersama. Itu bukan fokus kita bersama. Karena itu menjadi urusannya Allah. Yang terpenting dari pelayan kita adalah menghasilkan buah. Dan yang terpenting dari buah pelayanan yang kita lakukan adalah kita tidak boleh mengklaim bahwa buah pelayanan tersebut merupakan hasil dari segala daya dan usaha kita. Karena itu semua hanyalah milik Allah, dari Allah, dan untuk Allah, serta oleh Allah. Sekali lagi, kita tidak boleh mengklaim bahwa buah pelayanan tersebut adalah hasil dari segala daya dan usaha kita. Karena itu semua hanya milik Allah, dari Allah, dan untuk serta oleh Allah. Yang harus menjadi perhatian dan harus dijaga untuk pelayanan yang kita lakukan adalah bagaimana pelayanan yang kita lakukan dapat tumbuh dan dengan cepat dapat berbuah, tidak membusuk dan tidak rusak hingga menjadi sia-sia dan tidak dapat menghasilkan buah. Sekali lagi, bagaimana agar pelayanan yang kita lakukan dapat tumbuh dengan cepat dan berbuah, tidak membusuk dan tidak rusak hingga menjadi sia-sia dan tidak dapat menghasilkan buah. Mari kita renungkan bersama, dan yang akan membuat kita selalu waspada serta menjadi hati-hati. Perhatikan, pohon yang bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dipotong-potong untuk menjadi kayu bakar dan akan dibuang ke dalam perapian. Maka kesimpulan dari renungan malam hari ini adalah yang pertama, hidup dan kehidupan kita sebagai manusia adalah anugerah yang Allah berikan dengan menyertakan peluang atau kesempatan sekaligus tantangan, di mana dengan memiliki keutamaan dan prinsip dalam hidup dan kehidupan yang dijalani akan mendorong dan memberikan semangat kepada kita semua agar dapat melihat dan mengambil kesempatan dengan tindakan yang tepat guna mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi sesama dan semua makhluk ciptaan, dibandingkan dengan memperhitungkan untung rugi dari tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua, kenali dan pahami tujuan hidup dan cara hidup untuk mencapai tujuan tersebut, supaya pelayanan yang kita lakukan akan menjadi teladan dan membuat nama Allah dimuliakan dan selalu ditinggikan. Slide berikutnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat GPIB Nazaret. Mari kita bersatu dulu sejenak agar dapat merenungkan firman Tuhan untuk kita resapi, sehingga kita dapat mengingat anugerah yang telah Tuhan berikan, dan kita dapat mengetahui betapa baiknya Tuhan, dan kita juga dipersiapkan untuk menyadari ada tantangan yang harus kita hadapi. Namun sekalipun tantangan itu ada,
ketika kita menyadari hidup ini adalah anugerah, kita tidak akan pernah berjalan sendirian, tetapi kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu hidupku adalah milik Kristus. Dari sekarang sampai selamanya. Kita merespon dengan bernyanyi, ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Siapa kami Tuhan, sehingga di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam keberdosaan kami, Tuhan telah mempercayakan pelayanan yang luar biasa dengan berbagai macam anugerah-anugerah yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup kami hingga pada detik ini. Namun Tuhan Yesus, sebagai orang yang berdosa, kami memohon ampun padamu. Kami jujur mengakui, di tengah-tengah berbagai macam tantangan dalam perjalanan hidup, seperti yang bangsa dan negara kami hadapi pada saat ini, bahkan dunia yang hadapi pada saat ini. Ada pandemi virus COVID-19 yang telah mengambil begitu banyak jiwa, menimbulkan berbagai macam penderitaan di dalam diri pribadi maupun keluarga, bahkan suatu bangsa. Ada bencana alam yang silih berganti tiada hentinya. Kecelakaan pesawat, banjir, angin puting beliung, gempa, tanah longsor, dan berbagai macam bencana lainnya Tuhan yang
terus-menerus kami hadapi. Hingga pada akhirnya Tuhan, yang ada dalam pikiran kami saat ini adalah tantangan. Penderitaan. Dan ketika kami tanya, apa kebaikan yang telah kami rasakan daripadamu? Tuhan, tolong buka hati pikiran kami. Sehingga pada malam hari ini, ketika ibadah ini selesai, kami sebagai sebuah keluarga, kami sebagai pribadi, kami boleh jujur di hadapan Tuhan. Kami boleh kembali menilik sekilas ke belakang. Peristiwa apa saja yang telah kami lalui. Dan kami mau jujur kenapa kami bisa melaluinya. Jikalau bukan karena Tuhan yang mengizinkan kami melaluinya, apapun usaha yang kami lakukan untuk melaluinya, kami tidak akan pernah bisa menghirup nafas kehidupan sampai detik ini. Ini adalah anugerah terbesar daripada Tuhan, dan kami mampu bertahan bukan karena kami hebat atau bukan karena kami mempunyai kuasa apapun atas hidup kami dan sesama kami, tetapi semuanya hanyalah anugerah Tuhan. Kesadaran ini Tuhan yang kami butuhkan sebagai sebuah batu loncatan untuk bisa mendorong hidup kami agar kami di tengah-tengah semua penderitaan yang kami hadapi dalam bentuk sekecil dan sebesar apapun, kami tidak menyerah, kami tidak hidup dalam kekhawatiran, kami tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kami percaya dalam nama Yesus Kristus Engkau akan mencukupkan hidup kami. Tuhan mempunyai 1000 cara untuk menolong bangsa dan negara kami. Tuhan mempunyai 1000 cara untuk menolong pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di dalam bangsa dan negara ini. Karena itu ya Tuhanku, hamba memohon padamu, berikanlah pengertian kepada kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami mau menghantarkan Majelis Sinode GPIB, Mupel Jakarta Timur, warga Jemaat GPIB Nazaret, Majelis Jemaat GPIB Nazaret, unit-unit misioner GPIB Nazaret. Kami mau menyerahkan seluruh pelayanan dan kesaksian yang telah Tuhan percayakan ke dalam masing-masing bagian. Biarlah setiap bagian boleh melaksanakan dan menjalankan pelayanan dan kesaksian ini benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Sehingga apa yang seharusnya menjadi kebaikan bagi setiap orang itu akan dapat dirasakan, dinikmati, disalurkan. Sehingga Bapa, melalui hal-hal besar maupun hal-hal kecil yang kami lakukan, bukan nama kami yang akan muncul ke permukaan. Kami tidak perlu dikenal ya Yesus. Yang terpenting, semua umat manusia, alam semesta boleh melihat kemuliaan dan kebesaran Allah bekerja di antara mereka dan bekerja di dalam hidup mereka tanpa memandang apapun juga. Biarlah Engkau yang besar ya Tuhan. Biarlah kami menjadi sesuatu yang tidak tampak oleh apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi warga jemaat Nazaret yang saat ini dalam kondisi sakit maupun yang lanjut usia. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supu Sepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els De Fretes Ratulangi, Ibu Rin De Fretes, Penatua Ives C. Rumajar, Ibu Judith Tambunan Marlisa, Vilen Moni Harapon,
Darlene Elaina Kristabel Rumajar, Bapak Rega, Ibu Titin Nugroho Syed Suyut, Bapak Deni Adam, Ibu Maya Werinusa Runtuwene, Ibu Susi Purimahua, Ibu Irma J. Rumajar Saheran, Penatua Adriela Harjonope, Ibu Christine Rumajar Korah. Nama-nama yang kami sebutkan, bahkan nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa sepenuh tubuh, roh, dan jiwa mereka. Jaga hati, pikiran mereka Bapa. Jaga hidup mereka. Jaga tubuh dan roh mereka. Jangan biarkan si jahat mengganggu mereka Tuhan dalam bentuk apapun juga. Tetapi kasih karunia, anugerah, dan sukacita daripadamu akan membangun, akan menghidupkan semangat mereka yang patah sekalipun mereka dalam kelemahan tubuh oleh karena usia yang telah lanjut maupun oleh karena sakit penyakit. Karena semuanya itu bukanlah penentu kehidupan mereka. Karena semuanya itu bukanlah penentu kesehatan mereka, bukanlah penentu sukacita mereka, tetapi hidup di dalam Kristus itu adalah kepastian dalam hidup mereka. Hamba yakin dan percaya ketika mereka mampu memaknai setiap penderitaan yang mereka alami dengan berbagai macam bentuknya, dengan memandang Kristus, fokus pada kasih-Mu, bukan fokus pada penderitaan, bukan fokus pada sakit penyakit, bukan fokus pada usia yang lanjut, tapi fokus pada Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kehilangan pengharapan. Kuatkan mereka ya Bapakku, sehingga seluruh proses pengobatan, perawatan dapat berjalan dalam kebaikan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang dalam pemulihan. Mirele Priscilla Eluama, Ibu Novita Setiadi Adam, Monika Agustina, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Oleh, keluarga Patinama khususnya adik Kurt, Bapak Sociatulo, di mana saudara-saudara kami ini Tuhan sedang berjuang untuk memulihkan hidup dan kehidupan mereka. Di dalam kesendirian, di dalam keterdiaman, di dalam kelelahan tubuh. Hanya kuat-Mu Tuhan yang mereka andalkan. Peluk mereka Tuhan. Raih mereka. Sehingga mereka tetap bisa bertarung untuk melawan semua hal yang saat ini sedang menerpa tubuh mereka. Yakinkan mereka Tuhan, mereka tidak berjalan sendirian. Mereka tidak menahan ini sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati para medis yang juga turun tangan di dalam perawatan saudara-saudara kami ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga hari ini teringat kepada keluarga Ibu Vikora Vandemur Tulende bersama anak-anak dan cucu. Sebagai Ketua Dewan Pelkat PKB GPIB, kami memohon kepada-Mu Tuhan. Ibu adalah sosok perempuan yang menjadi teladan bagi seluruh perempuan di GPIB. Karena Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab yang berat ini baginya. Yaitu menjadi Ketua Dewan Pelkat PKP GPIB. Di mana di tengah-tengah duka cita yang ia alami, ia mampu tegak berdiri untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus di dalam setiap perjalanan hidup yang telah ia lalui dan yang akan ia hadapi ke depan.
Karena itu ya Bapa, kami memohon padamu, Engkau kuatkan dia, sehingga akan ada banyak perempuan yang berdiri di bawah naungan GPIB ini, dapat tegak berdiri, menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, dengan berbagai macam kemelut yang tengah dihadapi. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih untuk seluruh pegawai kantor majelis jemaat yang telah bekerja dengan baik, sehingga seluruh ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Kak Erik, untuk Kak Putri, untuk Kak Joshua, untuk Pak Peto, Bapak Penatua Pramono, Ibu Ella, Adik Karin, Bapak Beno, Ibu Ines, Kak Alan, yang telah mengambil bagian secara langsung dalam acara ini. Engkau berkati mereka semua Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang telah mereka lakukan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan proses penyelesaian tanah waru yang sedang dijalankan oleh jemaat ini, agar segala sesuatunya boleh berjalan dalam kebaikan. Bapak Henry Yakub bersama dengan istri dan anak terkasih, Engkau berkati ia di dalam setiap pelayanan, tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ia bukan saja menyelamatkan kita, tetapi juga memilih kita menjadi rekan sekerjanya. Dengarlah ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa pada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan abadi bagi kami. Kami juga berterima kasih untuk Kristus yang memberikan teladan untuk kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Engkau menggerakkan dan memampukan para rasul, jemaat mula-mula, dan para pendahulu kami untuk melayani-Mu, dan akhirnya menjadi teladan bagi kami. Tolonglah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ucapan syukur atas kasih-Mu bagi kami. Pakailah seluruh hidup kami hanya untuk pekerjaan-Mu yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Amin. Mari silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 24 Februari 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Doa pagi Nasaret. Pada Sabtu 27 Februari 2021, pukul 7.30 sampai 8.30 dilaksanakan doa pagi Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Betsy Dun. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Ibadah Pelkat GP. Pada Sabtu 27 Februari 2021, pukul 16 akan dilaksanakan ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dengan tema Word plus Action is Integrity dan pemberita firman oleh Penatua Cindy Poli Ipalar. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pantai Losari anginnya sambung menyambung, kue ape selalu dinanti. Mari rekan-rekan pemuda bergabung di ibadah GP hari Sabtu nanti. Ruang Biru. Pada Sabtu 6 Maret 2021, pukul 16 akan dilaksanakan Ruang Biru dengan tema Ubah Insecure Jadi Bersyukur. Kegiatan dilaksanakan secara live di YouTube channel GPIB Jemaat Nasaret Jakarta. Mohon partisipasi warga jemaat untuk acara tersebut. Pemberita firman malam ini Ibu Pendeta Evi Yulianti Rumagit Jebua, Pendeta non-organik GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Milikilah tujuan dan cara hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, agar setiap pelayanan yang kita lakukan dapat menjadi teladan bagi sesama kita dan menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku,
menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Akhir mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.